Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai survei lalu lintas. Di mana pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang dasar-dasar perencanaan dan rekayasa transportasi, di mana kita mempelajari mengenai ciri-ciri permasalahan transportasi, juga kemudian kita mempelajari bagaimana pendekatan model transportasi yang digunakan. Kemudian tentang ciri dasar perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi sebagai bentuk campur tangan dan manusia. Nah, setelah kita mempelajari dasar-dasarnya tentang bagaimana cara kita merencanakan setelah mengetahui permasalahan yang ada, kemudian kita akan melakukan suatu hal yang paling mendasar, kemudian yaitu tentang survei lalu lintas untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk analisis selanjutnya. Apa yang kita pelajari untuk mata kuliah pertemuan ke-6 ini yaitu tentang komponen studi lalu lintas, pengumpulan data, perencanaan survei, tujuan survei, jenis-jenis survei, dan metode atau teknik survei lalu lintas. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita tentang survei lalu lintas. Mengapa perlu survei? Jadi permasalahan atau pemecahan masalah lintas ini sebenarnya bisa saja dilakukan dengan perasaan atau akal sehat, atau dengan naluri, atau dengan meminta pendapat dari tenaga profesional. Namun demikian, jika permasalahan tersebut hanya dilakukan dengan perasaan atau akal sehat, maka cara tersebut menjadi tidak dapat dibandingkan secara akurat tanpa mengadakan evaluasi secara kuantitatif. Jadi ketika ada suatu permasalahan lalu lintas yang dilihat oleh bukan pakarnya atau mungkin orang teknik elektro gitu ya melihat permasalahan lalu lintas yang ada di kita, maka yang muncul dalam benaknya adalah suatu logika-logika akal sehat ataupun dengan insting perasaan. Tapi pemecahan tersebut kalau sebagai engineer menjadi kurang pas karena tidak dapat dilakukan pemecahan secara akurat. Padahal masalah-masalah transportasi ini sangatlah kompleks dan merupakan inti dari suatu permasalahan ekonomi dan suatu daerah ya. Permasalahan-permasalahan di bidang lalu lintas ini baru dapat dikenali dengan baik jika kita memiliki data dan informasi yang cukup. Nah, bagaimana kita melakukan studi lalu lintas? Yang pertama adalah dengan mengumpulkan data, yang kedua adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Nah, pengumpulan data bisa dilakukan secara langsung dengan pengamatan maupun pengukuran ataupun dengan pengambilan data ke instansi terkait. Pengamatan dan pengukuran disebut sebagai pengumpulan data primer dan pengambilan data ke instansi terkait merupakan pengambilan data secara sekunder. Kemudian kita lakukan analisis data dengan tim yang sudah dibentuk dan biasanya dilakukan dengan peralatan bantu komputer. Sebelum melakukan survei, kita biasanya merencanakan dulu ya, dilakukan briefing, dilakukan rapat, mengapa survei ini dilakukan ya, kita mau survei tentang apa ya, kemudian informasi apa yang diperlukan, kita mau cari data tentang apa begitu ya, kemudian metode atau tekniknya apa yang akan dilakukan, kemudian bagaimana datanya akan dianalisis nanti, kemudian bagaimana datanya akan disajikan, terus bagaimana data hasilnya nanti akan digunakan. Sebelum melakukan survei, kita juga harus mengetahui peta lokasi daerah yang akan kita survei, kemudian waktu atau lamanya survei, frekuensi, tingkat penelitian yang dibutuhkan dan biaya yang tersedia, tenaga yang ada ya yang tersedia, perizinan, kemudian publisitas mengenai tujuan dan aktivitas survei, formulir, alat angkut, ruang kantor, peralatan dan anggaran biayanya. Nah, ini contohnya survei yang dilakukan harus ada izin dari instansi terkait sehingga tidak mengganggu lalu lintas yang ada di daerah yang akan disurvei. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai karakteristik sistem lalu lintas dan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada sehubungan dengan desain dan pengoperasian sistem lalu lintas serta mengetahui penyebabnya.
survei ini juga dapat bermanfaat untuk dasar kita merencanakan fasilitas atau prasarana lalu lintas, kemudian membantu dalam pengoperasian lalu lintas dengan mengidentifikasi kebutuhan fasilitas yang harus ada tersedia di situ, kemudian menentukan karakteristik dasar lalu lintas, pergerakan, dan angkutan. Jenis survei yang dilakukan ini biasanya terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama survei inventarisasi, kemudian survei unjuk kerja. Nah, ini adalah beberapa metode teknik survei lalu lintas. Nah, bagaimana dengan survei unjuk kerja? Survei unjuk kerja ini biasanya atau survei untuk memperoleh hasil kinerja lalu lintas, biasanya ada survei tentang menghitung arus lalu lintas, yaitu menghitung volume lalu lintas, pergerakan membelok, jumlah penumpang perkendaraan dan pejalan kaki. Kemudian dengan ada survei kecepatan, yaitu melihat kecepatan saat, kecepatan perjalanan, waktu tempuh, dan kecepatan pergerakan. Ada juga tentang survei parkir, yaitu durasi parkir, akumulasi parkir, dan pergantian ruang parkir. Bagaimana dengan survei inventarisasi? Jadi survei inventarisasi ini dilakukan dengan untuk mengetahui kondisi prasarana jalan dan kelengkapan rambu-rambu atau prasarana jalan yang ada di situ. Kemudian kita melakukan pendataan mengenai kondisi prasarana jalan yang ada, kelengkapannya. Kemudian dari situ nantinya dapat dilakukan sebagai usulan, ya, peningkatan sistem transportasi setelah kita mengetahui situasi jalan yang ada. Nah, data inventarisasi jalan di sini biasanya tentang panjang, jenis konstruksi, penampang melintang, lebar jalan, jumlah lajur, alinyemen horizontal, di mana alinyemen vertikalnya atau tanjakan turunannya berapa, jari-jari lengkungnya, kemudian untuk alinyemen horizontal tadi bagian jalan yang lurusnya bagaimana, yang membeloknya bagaimana, jarak pandangnya, fasilitas pejalan kaki yang ada di situ bagaimana, kondisi permukaan jalan bagaimana, lokasi dan jenis persimpangan, lokasi jenis dan ukuran rambu, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Banyak sekali data inventarisasi jalan tergantung permasalahan yang akan kita tinjau dan perencanaan yang sudah disusun. Nah, kalau survei pencatatan atau volume lalu lintas ini yang paling sederhana, kemudian datanya sangat bermanfaat, misalnya untuk desain geometrik jalan, untuk desain perkerasan jalan, kemudian desain untuk manajemen lingkungan, tentang perhitungan biaya operasi kendaraan, penyesuaian hasil pembacaan, dan alat penjajah mekanis. Data dipakai pada fase perencanaan, desain, manajemen, dan pengoperasian jalan. Tingkat penggunaan jaringan yang telah ada di sini bisa volume lalu lintas per jam, harian, per jenis kendaraan, jumlah penumpang dalam kendaraan, maupun volume pejalan kaki. Nah, ini macam-macam volume yang dihitung, volume harian, volume jam sibuk, kemudian ini akan dihitung faktor SMP-nya. Metode survei yang dilakukan bisa dengan tenaga manusia saja, yaitu dengan tenaga kerja surveyor, kemudian mengisi formulir survei, bisa juga melibatkan dengan alat-alat yang otomatis, ya, jadi tidak perlu diperlukan tenaga manusia lagi. Nah, ini contohnya kalau surveinya manual, ya. Nah, ada surveyor yang ditempatkan di titik-titik tertentu, kemudian mencatat di formulir dengan alat-alat tertentu. Kalau dengan otomatis, bisa dengan pneumatik tube, pelat elektrik, industri putar, radar, detektor ultrasonic, dan video image processor. Nah, periode pencacahan dilakukan tergantung dari maksud dan pelaksanaan survei dan kondisi lalu lintas. Bisa dilakukan dari 1 jam saja maupun 1 hari penuh, bahkan bisa beberapa hari.
Misalnya, jika terjadi masalah pada kemacetan pada jam sibuk, maka pencacahan volume lalu lintas dilakukan pada jam sibuk secara lebih rinci, misalnya dengan interval 5 menitan. Nah, ini adalah contoh formulir survei yang digunakan dalam pencacahan arus lalu lintas secara manual. Di sini ada waktu per 15 menit dan juga yang di samping ini adalah jenis atau klasifikasi kendaraan yang akan kita hitung ya. Kemudian kita hitung per 15 menit kendaraan tidak bermotornya ada berapa, motornya ada berapa, kendaraan ringannya ada berapa, bis ada berapa, bus besar ada berapa, kemudian truk sedang ada berapa, truk berat ada berapa ya. Ini akan kita gunakan sebagai formulir. Alat perlengkapannya ada clipboard, formulir, handy tally counter, stopwatch, alat tulis, dan kendaraan. Kemudian yang selanjutnya adalah survei pejalan kaki. Untuk survei pejalan kaki dilakukan untuk pejalan kaki yang berjalan menyusuri trotoar atau bahu jalan, pejalan kaki yang menyeberang, kemudian kecepatan pejalan kaki dan waktu yang diperlukan untuk menyeberang. Biasanya dilakukan pada jam sibuk pagi, siang, sore, sesuai dengan hasil traffic counting-nya. Lokasinya bisa di sepanjang atau sepenggal ruas jalan atau di kaki persimpangan. Nah, ini adalah contoh ketika kita sudah menghitung volume penyeberang jalan dalam orang per jam. Kemudian ini adalah volume kendaraan yang ada di situ, di ruas jalan ditinjau. Ini hasil traffic counting. Dari sini ya kita bisa tentukan tipe penyeberang jalan apa yang cocok untuk daerah tersebut. Nah, seperti itu contoh penggunaan dari survei penyeberang jalan ya. Kalau dibedakan, penyeberang jalan itu bukan tidak sama dengan pejalan kaki ya. Ini adalah volume penyeberang jalan. Contoh penggunaan setelah kita mengetahui berapa volume penyeberang jalan, berapa volume lalu lintas, kita bisa tentukan rekomendasi jenis penyeberangannya. Ada juga yang dinamakan survei perjalanan, yaitu tentang survei asal tujuan, origin destination survey. Nah, ini surveinya untuk mengetahui pergerakan dari zona-zona dalam yang telah kita tentukan, bisa dari luar ke dalam, kemudian dari dalam keluar zona, kemudian antar zona, dari zona 1 ke zona 4 maupun dari zona 4 ke zona 1. Nah, ini juga merupakan survei yang mendasar dalam perencanaan lalu lintas untuk mengetahui banyak hal ya. Untuk survei asal tujuan biasanya untuk perancangan lalu lintas bisa tentang bisa digunakan untuk perencanaan angkutan umum juga ya. Kemudian untuk mengetahui pergerakan membuka jalan atau mengetahui orang itu bergerak dari mana ke mana ya. Biasanya untuk merencanakan suatu ruas jalan tertentu ya. Biasanya kita membuka jalannya ke arah mana begitu. Bisa juga dengan melakukan survei asal tujuan tersebut. Nah, survei asal tujuan itu bisa dilakukan dengan survei wawancara rumah ke rumah. Nah, bisa juga dengan menyetop kendaraan dengan stiker juga bisa. Kemudian kalau di transportasi umum kita bisa naik ke angkutan umumnya, kemudian mencatat atau mewawancarai penumpang yang ada dalam angkutan umum tersebut. Nah, ini adalah contoh dari formulir asal tujuan yang dilakukan dengan wawancara dari rumah ke rumah ya. Ini adalah contoh formulir survei yang biasa digunakan. Bisa juga ini di sini ada kepemilikan kendaraan juga ya, bisa dilakukan nanti untuk
survei asal tujuan di sini. Kemudian ini survei asal tujuan yang digunakan contoh ya, tidak harus seperti ini sebenarnya, yaitu di angkutan umum, di bis begitu ya. Ini di jalan-jalan dilakukan representasi survei. Nah, demikian materi tentang survei, yaitu yang pertama tadi survei inventarisasi jalan, survei penjajahan lalu lintas, survei pejalan kaki, atau survei unjuk kerja, dan kemudian yang terakhir adalah survei asal tujuan ya. Data-data dari survei ini nanti kita akan gunakan sebagai dasar analisis selanjutnya dalam perencanaan transportasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.